Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Teman-teman atau rekan-rekan honorer sekalian, ini secara resmi sudah keluar tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang Permenpan RB ini secara keseluruhan ya. Jadi kita bahas bersama-sama. Untuk menimbang, mengingat dan seterusnya itu kita lewati saja. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Sudah saya baca dan cukup menarik untuk kita ketahui bersama. Jadi di sini memutuskan ya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ada beberapa bab dan beberapa pasal. Di sini kita tidak membahas semua pasal, hanya yang berhubungan secara umum langsung pada tahapan penerimaan CPNS tahun 2024. Di sini dalam bab 1 ya, ketentuan umum pasal 1, ini sudah saya coba resum tadi. Pada bab 1 itu menjelaskan tentang ketentuan umum, di mana dijelaskan tentang tahapan kegiatan seleksi. Di sana ada kompetensi dasar, kompetensi bidang, teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Yang artinya rekan-rekan sekalian, kita sudah tahu dan memastikan bahwa akan ada kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kita tahu bahwa bagian-bagian ini untuk kompetensi dasar dan kompetensi bidang itu adalah kompetensi yang akan diujikan untuk PNS. Sedangkan untuk P3K sudah ada kepastian, yakni ada 3 kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi itu sudah dipastikan ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian tesnya pastinya berbasis komputer atau CAT ya, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini belum ada ambang batas, hanya pada poin 10 disinggung masalah nilai ambang batas. Hanya keterangan nilai ambang batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Jadi nanti mungkin akan ada surat lanjutan atau surat keterangan lanjutan yang membahas secara rinci tentang nilai ambang batas tersebut. Kemudian seperti biasa kita lanjut saja ke beberapa hal yang ingin saya bahas bersama rekan-rekan sekalian. Kita langsung ke bab 2 ya. Jadi bab 2 menjelaskan tentang pengadaan pegawai ASN yang direkrut. Jadi sudah pasti sesuai dengan rumor yang beredar bahwa akan ada 2 rekrutan untuk ASN, yakni PNS dan P3K ya teman-teman ya. Nah di sini pada pasal 5. Kemudian jenis pengadaannya ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Lanjut yang sudah saya resumkan, kita langsung ke bab 3 ya. Bab 3. Nah, di sini tentang panitia pengadaan ASN. Di sini pada pasal 14 bagian 2, kita langsung ke pasal 14. Bagian 2 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai ASN di instansi pemerintah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Nah, pada poin C, nah di sini berarti akan ada seleksi administrasi. Ini sama saja seperti biasa, rekan-rekan sekalian. Kemudian pada poin D, menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K. Jadi sudah bisa dipastikan ya, nanti juga ada seleksi wawancara. Kemudian di sini ada lagi yang menarik. Nah, di poin J, mengusulkan seleksi kompetensi bidang tambahan dan atau seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan. Jadi di sini kawan-kawan,
kemungkinan besar nanti akan ada kompetensi bidang tambahan atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Namun tergantung dari kementerian masing-masing. Jadi ini panitia misalkan dari Kementerian Agama biasanya ada yang namanya seleksi kompetensi teknis tambahan moderasi beragama. Kami mengharapkan ya, kita semua mengharapkan hal tersebut kemungkinan bisa kembali dilaksanakan. Lanjut, kita langsung saja ke bab 4 ya. Bab 4 dalam proses pengadaan. Nah, pada bagian ketiga ya, kita ambil bagian ketiga pada pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan di sini kemudian pasal 22 dalam hal instansi pemerintah menyelenggarakan SKB tambahan untuk pengadaan PNS atau seleksi tambahan untuk P3K atau SKB selain KET BKN yang diselenggarakan oleh BKN atau seleksi kompetensi teknis selain KET BKN yang diselenggarakan oleh BKN itu para instansinya itu wajib untuk mengumumkan di awal. Jadi dalam hal terdapat jenis seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu harus diumumkan di awal. Nah, tidak lagi diumumkan di akhir. Jadi nanti kawan-kawan atau rekan-rekan kemungkinan akan mengetahui apakah nanti akan ada seleksi teknis tambahan atau tidak di awal-awal pengumuman, rekan-rekan sekalian. Jadi agak sedikit berbeda di tahun 2022 kemarin yang di awal banyak-banyaknya penerimaan ASN untuk P3K. Nah, sekarang sudah diumumkan di awal ya, rekan-rekan. Kemudian untuk bab 4 lagi pada bagian kelima itu kita membahas tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat. Nah, pada pasal 23 ini usia paling rendah kali ini adalah 18 tahun dan 35 tahun pada saat melamar PNS. Sedangkan untuk P3K sendiri usia paling rendahnya adalah 21 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Jadi kalau guru ya itu 60, artinya 59 tahun. 59 tahun pada saat kegiatan ya, pada saat kegiatan itu masih bisa diterima. Kalau jabatan fungsional itu biasanya 58 tahun, berarti 57 tahun bisa diterima. Kemudian yang C, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti ini surat keterangan berkelakuan baik. Nah, jadi disiapkan saja rekan-rekan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan atau tidak dengan hormat sebagai PNS P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat dengan sebagai pegawai swasta. Kemudian saat itu dia tidak berkedudukan sebagai calon PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian punya kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, harusnya sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia. Nah, ini yang biasanya jadi polemik ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi kali ini kita sudah harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan mungkin nanti masing-masing jabatan atau masing-masing instansi akan mencantumkan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Jadi siap-siap saja ya rekan-rekan sekalian untuk berkas-berkas yang harus dipersiapkan pada kegiatan CASN tahun 2024. Nah, kemudian di sini pada pasal 25 itu pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan. Jadi kemarin kan ada
pertanyaan bahwa bolehkah melamar PNS dan juga langsung P3K? Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh melamar kedua-duanya. Nah, kemudian ada lagi dijelaskan di sini dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3, diketahui pelamar lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dia secara otomatis akan digugurkan. Jadi jangan coba-coba ya kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk tahapan seleksi sama saja ya. Untuk PNS terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama tentunya seleksi administrasi. Di sini rekan-rekan harus betul-betul teliti dan hati-hati dalam mengisi bahkan mengupload data. Kemudian SKD tentunya rekan-rekan juga harus belajar. Kemudian SKB kompetensi bidang kita masing-masing. Nah, sementara untuk P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 itu hanya ada 2 tahap ya, 2 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi kompetensi. Nah, kalau misalkan nanti biasanya ada seleksi kompetensi tambahan. Kemudian pada ini langsung saja ya kita masa sanggah ini bisa kita baca nanti. Kita lanjut. Nah, ini ada dijelaskan tentang SKD. Di sini pada pasal 30 biasanya seperti biasa SKD itu memakai sistem CAT. Kemudian SKD terbagi menjadi 3 bagian. Ini sama saja rekan-rekan. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU dan terakhir tes karakteristik pribadi. Kemudian lanjut lagi kita ke bawah. Nah, untuk SKB itu merupakan seleksi kompetensi bidang di mana masing-masing pelamar itu sudah harus lulus passing grade ya. Pelamar yang dinyatakan lulus passing grade dalam SKD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 3 itu berhak untuk mengikuti SKB. Nah, jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu setelah lulus administrasi juga harus lulus atau passing grade untuk SKD-nya baru bisa ke SKB. Kemudian ada lagi di sini beberapa yang menarik ya. Nah, di sini materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN. Jadi masing-masing pengampu jabatan fungsional membuat soal. Nah, ini nanti yang akan masuk ke aplikasi CAT BKN. Nah, materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Jadi kemungkinan ini masih bisa memakai soal-soal terdahulu rekan-rekan. Jadi tetap semangat belajar ya. Kemudian untuk materi SKB itu dengan CAET tetap ya. Nah, sesuai dengan pasal 33 meliputi. Nah, ini penting nih, psikotes, tes potensi akademik, kemampuan bahasa asing, kesehatan jiwa, kemudian kesegaran jasmani, tes kesamaptaan, praktek kerja, penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Nah, jadi di sini ada ternyata uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara dan tes lain sesuai persyaratan jabatannya. Itu beberapa hal yang menarik. Kemudian tadi saya juga ada membaca jika sudah selesai ya. Nah, di sini. Nah, pelaksanaan SKB pada instansi daerah menggunakan CAT BKN, ya benar. Nah, ini SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak merupakan tes wawancara. Jadi nanti kalau SKB tambahannya ada yang disetujui oleh menteri, jadi bukan wawancara face to face ya rekan-rekan, tapi juga menggunakan CAT BKN. Nah, SKB CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60%. Ini hampir mirip ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian SKB tambahan
itu 40%. Jadi jangan lagi nanti ragu-ragu ya. Harus bisa mencapai nilai maksimal di SKB utama. Nah, baru apabila merasa kurang maksimal, maksimalkan di SKB tambahan, rekan-rekan sekalian. Kemudian tadi ada beberapa lagi yang saya baca yang cukup menarik. Nah, di sini ada tentang seleksi kompetensi teknis tambahan. Oke. Nah, ini kalau tadi untuk PNS, di sini sepertinya untuk P3K. Seleksi kompetensi teknis tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian dalam hal ini terdapat jenis atau bentuk tes wawancara pada seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan CAT-BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, jadi jika nanti ada wawancara berarti nilainya hanya mencapai 10% dari total nilai kompetensi teknis secara keseluruhan, rekan-rekan sekalian. Oke, kemudian pada paragraf 10 ini tentang kelulusan, rekan-rekan. Jadi bisa dibaca sendiri. Oke. Jadi itu saja ya yang bisa kita berikan untuk saat ini. Nah, yang paling penting adalah rekan-rekan, tadi juga saya ada membaca tentang PPK yang ingin melamar. Saya cari dulu ya, coba ya. Saya coba cari dulu. Nah, ini di sini. Nah, ini tadi pada bagian kelima pelamaran, ini saya ketinggalan ya. Nah, dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK. Nah, ini penting ya. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah menjadi PPK itu masih bisa melamar pada pengadaan PNS atau pengadaan P3K pada tahun ini, rekan-rekan sekalian. Jadi yang sudah jadi PPK masih bisa melamar untuk PNS, tapi dengan syarat kita sudah memenuhi perjanjian kerja minimal 1 tahun dan disetujui oleh PPK dari instansi kita. Contoh misalkan seperti saya ASN di P3K di Kementerian Agama, otomatis saya nanti minta persetujuan dari P3K dari PPK dari Kementerian Agama saya. Baik, rekan-rekan, mungkin informasinya itu saja yang beberapa yang saya resum setelah saya baca dari pasal 1 sampai pasal 70 yang mungkin penting diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Jika ada hal teknis atau penjelasan yang ketinggalan dari saya, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya rekan-rekan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga tahun ini bisa lulus untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Tetap belajar, tetap semangat, semoga sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.